Halo semuanya, dalam pembahasan kali ini kita akan coba bedah salah satu teknologi yang paling misterius sekaligus paling bikin heboh di zaman kita. Kita nggak akan cuma bahas kodenya, tapi kita akan lihat kisah manusia di balik Bitcoin. Oke, untuk memulainya, kita lihat dulu kutipan dari orang yang memulai ini semua. Ini ditulis oleh sang pencipta Bitcoin yang misterius, Satoshi Nakamoto, cuma beberapa bulan setelah krisis finansial global tahun 2008. Jadi konteksnya jelas banget ya, rasa ketidakpercayaan pada sistem yang ada. Dan ternyata, satu gagasan ini nyambung banget sama sebuah gerakan yang udah ada puluhan tahun sebelumnya. Gerakan para programmer dan idealis yang punya mimpi besar, pakai teknologi untuk memberdayakan individu. Nah, ini membawa kita ke para cypherpunk. Mereka ini sekelompok aktivis online di tahun 90-an yang percaya banget kalau privasi itu penting. Mereka juga sangat curiga sama pemerintah dan perusahaan besar yang mengontrol informasi. Salah satu tokoh utamanya adalah Hal Finney. Dia percaya kriptografi bisa jadi kunci untuk mengembalikan kekuasaan ke tangan individu. Disinilah letak kejeniusan Satoshi. Dia merancang sebuah bentuk uang digital yang nggak butuh bank atau pemerintah. Nggak ada bosnya. Sistem ini terdesentralisasi, yang artinya jaringannya dibangun dan dijaga oleh semua penggunanya. Mirip banget kan sama cara kerja internet itu sendiri? Dan orang pertama yang benar-benar ngeh sama potensi ini siapa lagi kalau bukan Hal Finney? Dialah orang pertama selain Satoshi yang menjalankan software Bitcoin. Dia bahkan menerima transaksi Bitcoin pertama langsung dari Satoshi. Momen inilah yang mengubah sebuah ide jadi kenyataan. Oke, mungkin kedengarannya rumit ya, gimana cara kerjanya? Tapi sebenarnya konsepnya bisa kita sederhanain. Jadi pertama, seorang pengguna mengotorisasi transaksi pakai kunci digital rahasia mereka. Terus, transaksi itu disebar ke seluruh jaringan. Nah, para pengguna lain, atau yang biasa disebut penambang, mengelompokkan transaksi-transaksi ini jadi satu blok. Disinilah balapannya dimulai. Komputer-komputer ini berlomba mecahin teka-teki matematika super sulit. Siapa yang menang, dia berhak nambahin blok itu ke rantai data. Dan sebagai hadiahnya, dia dapat Bitcoin baru. Jadi ini tuh kayak buku kas digital raksasa yang dijaga bareng-bareng oleh semua orang. Oke, teknologinya udah jalan. Tapi, pertanyaannya, nilainya berapa? Nah, untuk beberapa waktu jawabannya adalah ya, nggak seberapa. Belum ada harganya. Sampai pada bulan Mei 2010, ada seorang programmer bernama Laszlo Hanyecz. Dia udah berhasil menambang ribuan Bitcoin, tapi dia penasaran, ini koin digital bisa dipakai buat beli sesuatu yang beneran nggak ya? Akhirnya, dia iseng posting di sebuah forum. Tawarannya sederhana, dia mau bayar 10.000 Bitcoin untuk 2 loyang pizza. Beberapa hari kemudian, ada orang di California yang nerima tawarannya. Orang itu lalu menelpon gerai Papa John's di dekat rumah Laszlo di Florida dan memesankan pizza untuknya. Dan momen ini, wah ini jadi tonggak sejarah. Inilah pertama kalinya Bitcoin dipakai untuk membeli barang fisik. Cuma dengan harga 2 pizza, Laszlo berhasil membuktikan kalau Bitcoin bisa jadi lebih dari sekedar proyek hobi. Ia bisa jadi alat tukar di dunia nyata. Nah, karena sekarang Bitcoin punya nilai di dunia nyata, muncullah babak baru yang penuh dengan kekacauan, kontroversi, dan bahkan kejahatan. Era ini bisa kita sebut sebagai era Wild West-nya Bitcoin. Ada 3 peristiwa penting. Pertama, munculnya Mt. Gox, bursa besar pertama yang sayangnya penuh masalah. Kedua, Wikileaks mulai menerima donasi dalam Bitcoin setelah diblokir di mana-mana. Dan yang ketiga, lahirnya Silk Road, pasar gelap online yang semua transaksinya pakai Bitcoin. Jadi, di sini kita mulai melihat 2 sisi mata uang Bitcoin. Di satu sisi, ia adalah janji akan kebebasan finansial, alat bagi para pembangkang, dan tahan sensor. Tapi di sisi lain, ia juga jadi alat untuk pasar gelap, dengan bursa yang ternyata rapuh dan harga yang naik turun gila-gilaan. Kekuatan terbesarnya, yaitu sifatnya yang independen dan privat, justru yang bikin masa-masa awalnya jadi begitu liar. Pendiri Silk Road, Ross Ulbricht, bahkan punya pandangan filosofis tentang proyeknya. Dia melihatnya sebagai sebuah eksperimen libertarian. Ini menunjukkan betapa dalamnya arus ideologi yang mengalir di dalam komunitas Bitcoin saat itu. Tapi tentu saja kekacauan era Wild West ini nggak bisa bertahan selamanya. Nggak lama kemudian, sekelompok orang yang sangat berbeda mulai menaruh perhatian pada Bitcoin. Coba deh kita lihat lini masa ini. Kelihatan banget kan pergeserannya? Mulai dari diliput majalah sekelas Forbes di tahun 2011, lalu investor terkenal seperti si kembar Winklevoss masuk di 2012, sampai akhirnya pemerintah AS dan para pemodal ventura besar dari Silicon Valley ikut nimbrung di tahun 2013. Bitcoin mulai masuk ke arus utama.
Salah satu tokoh kunci dalam transisi ini adalah Wences Casares. Dia seorang pengusaha dari Argentina yang pernah merasakan langsung gimana kacaunya ekonomi kalau nilai mata uang anjlok. Pengalaman itulah yang membuatnya jadi penginjil Bitcoin yang paling efektif di kalangan elit teknologi. Argumennya sederhana, tapi ngena banget. Dia bilang, kita bisa video call dengan orang di belahan dunia lain secara instan, tapi giliran mau kirim uang bahkan cuma 1 sen, prosesnya rumit dan mahal. Ini kan konyol. Baginya, Bitcoin adalah jawaban untuk masalah itu. Dan ini membawa kita ke warisan Bitcoin yang bertahan sampai sekarang. Sebuah warisan yang penuh dengan ketangguhan, kontradiksi, dan satu misteri besar yang belum terpecahkan. Para pendukung awal seperti Roger Ver sampai memberikan julukan unik untuk Bitcoin, musang madu uang. Kenapa musang madu? Soalnya hewan ini perkenal nggak ada takutnya. Sama kayak Bitcoin. Mau dihajar berita buruk, bursanya diretas, harganya jatuh, pemerintah melarang, jaringannya, protokol intinya, cuek aja. Ia tetap berjalan seolah nggak terjadi apa-apa. Dan bahkan sampai hari ini, warisan Bitcoin itu penuh kontradiksi. Di satu sisi, ia menjadi penyelamat bagi warga di negara dengan inflasi tinggi. Tapi di sisi lain, ia menjadi aset spekulasi liar. Ia bisa jadi alat donasi yang anti-sensor, tapi penambangannya semakin terpusat. Ia membuka pintu bagi mereka yang tak punya rekening bank, tapi kekayaannya juga terkonsentrasi di segelintir orang. Dan tentu saja, di tengah semua ini ada satu teka-teki terbesar yang belum terpecahkan. Siapa sebenarnya Satoshi Nakamoto? Identitas sang pencipta masih jadi misteri. Nggak ada yang tahu pasti siapa dia atau mereka. Ini menambah aura mitos yang menyelimuti teknologi ini. Pada akhirnya, perjalanan Bitcoin dari sebuah proyek iseng para cypherpunk menjadi fenomena global menunjukkan satu hal penting. Bitcoin ini bukan cuma soal kode dan teknologi. Ini adalah cerminan dari cara kita memandang kepercayaan, uang, dan masa depan itu sendiri. Jadi, setelah melihat semua perjalanannya, pertanyaan besarnya kembali pada kita semua. Menurut Anda, apa sebenarnya peran utama Bitcoin nanti? Apakah ini alat untuk kebebasan? Sekedar gelembung spekulasi yang siap meletus? Atau, jangan-jangan, inilah wujud masa depan uang